Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian pasti pernah mendengar ya bahwa dulunya Indonesia itu memiliki dua kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Atau kalian juga pernah kan mendengar bagaimana ketangguhan Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Mungkin kebanyakan dari kalian pernah mengunjungi tempat wisata yang satu ini, yaitu Candi Borobudur. Candi ini yang terletak di Magelang, Jawa Tengah merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia dan juga salah satu peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara disebut dengan Hinduisasi. Menurut para ahli sejarah, proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat Nusantara yang berperan pasif dan masyarakat Nusantara yang berperan aktif. Masyarakat Nusantara yang berperan pasif yaitu masyarakat Nusantara yang mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Sedangkan manusia Nusantara yang berperan aktif yaitu masyarakat Nusantara yang belajar langsung ke India dan Cina, kemudian kembali lagi ke Nusantara dan menyebarkan agama tersebut kepada masyarakat. Dari proses tersebut muncullah 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, teori Sudra, dan teori arus balik. Teori Brahmana. Menurut Vanler, Brahmana didatangkan ke Nusantara oleh penguasa suku untuk keperluan upacara dan kemudian menyebarkan agama. Brahmana ini juga mengajarkan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Teori Ksatria. Menurut teori ini, raja-raja yang kalah perang melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung, yang kemudian mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.C. Munz. Teori Waisya. Menurut Crom, para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Maka ketika mereka menunggu angin, para pedagang ini akan menetap di Nusantara, yang kemudian mereka akan memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Salah satunya melalui sistem pernikahan. Teori Sudra. Menurut Van Weber, para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya atau karena mencari kehidupan yang lebih layak. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan beralkulturasi dengan penduduk sekitar. Teori arus balik. Menurut F.D.K. Bos, orang-orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha.
Setelah itu, mereka kembali ke Nusantara dan kemudian menyebarkannya kepada masyarakat di Nusantara. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara telah merubah kehidupan di Nusantara sebelumnya, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan. Kepemimpinan kepala suku berubah menjadi kepemimpinan oleh raja. Kemudian munculnya sistem kasta Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Dan masyarakat Nusantara mulai mengenal tulisan Pallava dan bahasa Sanskerta. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.